Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan cara menginstal Linux Debian 8.5 di VirtualBox berbasis GUI atau kepanjangan dari Graphical User Interface. Pada kesempatan ini, kita membutuhkan sebuah aplikasi yang dinamakan VirtualBox. VirtualBox adalah aplikasi untuk menginstal sistem operasi secara virtual. Maksudnya yaitu kita bisa menginstal sistem operasi di atas sistem operasi yang asli. Nah, ini sistem operasi yang asli yang kita lihat ini. Ini adalah sistem operasi yang asli. Nanti virtual bisa diinstal di VirtualBox secara virtual atau virtualisasi. Untuk langkah pertama, kita langsung saja ke poin I, proses pembuatan direktori penyimpanan sistem operasi di VirtualBox. Nah, ini adalah sebuah sesi untuk membuat direktori atau folder tempat penyimpanan yang kita inginkan. Secara default kita juga bisa melewati sesi ini. Langsung saja kita menginstal dari sini. Dari 2 Romawi, pembuatan komputer virtual Debian. Kalau ini adalah untuk dimana kita mau menyimpan virtual machine, misalkan yang tadinya defaultnya di C, bisa kita simpan di D, misalkan seperti itu. Langsung saja kita praktekkan. Langkah pertama, pastikan aplikasi VirtualBox telah terinstall. Bukalah aplikasi VirtualBox dengan cara klik 2 kali icon VirtualBox yang ada di desktop. Setelah itu akan muncul tampilan aplikasi VirtualBox di bawah ini. Nah, pastikan udah diinstal. Nah, ini adalah icon Oracle VM VirtualBox. Ini udah terinstall. Langsung saja kita buka dengan cara klik 2 kali atau juga bisa klik kanan open. Kita klik 2 kali aja. Nah, ini adalah tampilan utama dari VirtualBox. Bisa kita lihat di samping ini, samping kiri ini adalah mesin virtual yang sudah diinstal. Di sini ada Linux Debian, ada Windows 7, ada Windows XP. Ini adalah aplikasi yang sudah terinstall. Kita bisa dibuka aplikasinya nanti. Nah, untuk selanjutnya, poin kedua, kita buka menu berkas preference atau dengan menekan Ctrl+G. Klik berkas, lalu klik preference. Pada tab umum, kita bisa lihat di sini. Dari poin 3 ini, pada tab umum, general, pada buku mesin, default mesin folder, pilih opsi lainnya. Misalkan di sini kita buat. Pilih lainnya. Klik. Contoh misalkan di sini Bapak mau membuat direktorinya di F. Nah, di sini langsung kita ikuti aja modul. Kita udah lainnya tadi, kita ke poin yang 4. Kemudian buat folder dengan nama data. Dan di dalam folder data, buatlah folder dengan nama VirtualBox untuk penyimpanan file sistem operasi yang telah terinstall. Nah, di sini kita buat dulu. Di sini klik. Bapak mau membuatnya di app. Klik data. Ini adalah drive app. Dengan cara membuat new folder. Nah, di sini untuk membuat folder baru atau directory, kita buat dengan nama data. Namanya data.
Klik lagi. Tentukan lokasi file komputer yang kelima, tentukan lokasi file komputer virtual yang akan disimpan tadi, misalnya pada lokasi data VirtualBox. Tadi kan dibuat folder data, di dalam folder data ada folder baru namanya VirtualBox. Nah, di sini di data ini Bapak udah membuat data, folder data, kita buat lagi folder dengan cara klik new folder ini. Klik VirtualBox misalkan seperti ini. Kalau udah, klik. Nah, lokasi file yang akan disimpan tadi misalnya pada lokasi data VirtualBox, lalu klik OK. Kalau udah, tadi pilih, udah dibuat ini, klik select folder. Nah, lalu muncul di sini app data VirtualBox. Jadi, ketika Bapak melakukan proses penginstalan, nanti kalau sudah selesai virtual mesinnya seperti ini, disimpannya di sini di app data VirtualBox. Langsung saja klik OK. Nah, kalau udah beres, langsung ke poin yang kedua. Dua Romawi, pembuatan komputer virtual Debian. Nah, kita juga tadinya mau bisa langsung saja ke sini nginstal langsung, atau mau menggunakan cara yang poin ini, yang satu Romawi. Maaf, satu Romawi. Kita bisa melakukan dari sini, atau bisa langsung saja proses penginstalannya dari sini, poin 2 Romawi. Karena kalau untuk poin satu Romawi ini ada untuk penentuan aja. Kalau kita maunya misalkan penyimpanannya secara default, ya kita langsung aja ke sini, ke yang kedua. Baik, kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, pembuatan komputer virtual Debian atau mesin Debian, sistem operasi Debian. Langkah pertama, pada aplikasi VirtualBox, buka menu mesin, new baru atau toolbox, new baru, atau tekan Ctrl+N untuk membuat komputer virtual baru. Maksudnya, kita klik baru ini, atau nanti kalau bahasa Inggris new, hampir sama aja. Kita klik baru, muncul seperti ini. Kita perkecil dulu ininya, modulnya. Nah, seperti ini muncul. Nah, kalau udah dibuat, pada kotak dialog, nah ini kan udah muncul. Pada kotak dialog tampilan yang muncul, untuk memasukkan nama, isikan dengan nama Debian 85 tanpa tanda kutip, tipenya Linux, dan pada versi Debian 32 bit versinya. Untuk ini versi seperti gambar berikut. Selanjutnya klik lanjut. Nah, di sini namanya kita boleh menggunakan Debian 85 atau nama kalian sendiri boleh. Ini ada bebas. Misalkan di sini mau seperti modul 8 Debian _85. Tinggal tulis saja Debian _85. Ininya Linux, tipenya versinya Debian 32 bit. Linux 32 bit. Debian, nah ini Debian 32 bit. Sama Debian 85, tipenya Linux, lalu versinya Debian 32 bit. Kalau udah seperti di modul, kita klik lanjut. Klik lanjut.
Nah, di sini akan muncul ukuran memori. Nah, kalau di modul pada tampilan berikut isikan memori maksimal dari komputer ini yang akan digunakan untuk melanjutkan komputer virtual Debian. Pada kasus ini isikan dengan 512, disarankan kalau mampu isikan nilai 1024 MB. Ini kan memori yang digunakan untuk sistem operasi Debian tersebut. Nantinya kan memori yang asli dibagi untuk penyimpanan komputer asli ataupun untuk penyimpanan memori RAM untuk penyimpanan sementara untuk di virtualnya. Kita gunakan 1024. Nah, untuk memorinya kita gunakan 1024. Langsung saja kita klik lanjut. Udah sama. Terus muncul nomor 4. Pada tampilan berikutnya penentuan besarnya harddisk yang akan digunakan untuk komputer virtual Debian, pilih buat harddisk virtual sekarang. Berarti yang ini pilih yang buat harddisk virtual sekarang. Klik yang tengah, lalu buat. Pada tampilan berikutnya, pilih jenis hard drive virtual box disk image, kemudian klik lanjut. Nah, kita bisa memilih tipe harddisknya mau yang mana. Langsung saja kita pilih yang atas aja, VDI VirtualBox Disk Image. Langsung klik lanjut. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu pilih dialokasikan secara dinamik. Kemudian klik lanjut. Setelah itu penyimpanannya kita dialokasikan secara dinamik. Yang ini pilih yang atas. Langsung klik lanjut lagi. Pada tampilan di bawah ini biarkan tetap 8 GB untuk ukuran hard drive-nya. Klik buat untuk melanjutkan. Kalau tadi adalah pengaturan memori RAM. Nah, sekarang ini adalah pengaturan tempat penyimpanan hard disk. Kita di sini ikuti modul 8 GB. Nah, 8 GB di sini udah 8 GB. 8 GB tersebut biasanya digunakan untuk 6 untuk sistem, 1 GB 6 GB untuk sistem, 1 GB untuk home tempat penyimpanan, 1 GB lagi untuk RAM tambahan, RAM virtual tambahan di Debian. Nah, kita 8 GB yang dibutuhkan. Ini udah 8 GB, langsung aja kita klik buat. Kalau udah dibuat, nanti akan muncul seperti ini, Debian 85. Ini adalah mesin yang sudah dibuat, tetapi belum ada sistem operasinya. Seolah-olah ini adalah komputer hardware-nya, tapi sistem operasinya belum ada. Sama seperti ini. Langsung saja ke 3 Romawi, penyertaan file image Debian ke komputer virtual. Nah, ini penyertaan, maksud penyertaan di sini yaitu memasukkan, kalau secara nyata memasukkan DVD ke dalam DVD room. Jadi kita bisa memasukkan DVD ke DVD room. Kalau di sini seolah-olah image adalah DVD-nya. Masukkan ke DVD room. Langkah-langkahnya seperti ini. Klik kanan, pengaturan. Nah, kalau udah, setelah itu pada tampilan berikutnya pilih tab penyimpanan. Tab penyimpanan di sini ini penyimpanan, storage, dan klik kosong yang berada di bawah pengeditan ide.
Klik kosong maksudnya ini. Klik penyimpanan, klik kosong, klik ini. Lalu ketiga, klik tombol untuk mencari file image Debian yang telah di-download sebelumnya. Pada gambar di bawah ini, pilih Debian 8.5.0 i386 dvd1. Berarti untuk proses pertama penginstalan yaitu dvd ke 1. Klik tadi kosong, lalu klik di sininya. Di yang bulat seperti icon CD atau DVD kasetnya. Klik, lalu pilih Debian 8.5 i386 DVD ISO. Klik yang ini. Kalau sudah, akan muncul di sini Debian 850 i386 DVD ISO. Ini adalah file image-nya. Seolah-olah ini adalah DVD-nya, kaset DVD-nya. Kalau udah muncul kayak gini, Debian 8.5, langsung saja klik OK. Atau mau lihat dulu di sininya, di sistemnya. Nah, di sini kalau dilihat dari sistem, nah seperti ini kan, poin 4. Penentuan urutan booting. Nah, maksud penentuan urutan booting di sini sama seperti halnya kita menginstal sistem operasi secara nyata. Boot pertamanya kita tentuin kemana. Kalau kita misalkan menggunakan optik DVD-ROM ya DVD-ROM pertamanya, yang kedua hard disk. Atau ke flash disk yang utamanya, yang kedua hard disk. Nah, di sini kita akan unchecklist copy-nya. Optik khas, lalu hard disk. Udah aja kayak gini, langsung saja kita klik OK. Kemudian ke poin 3, kemudian kita klik OK untuk menyelesaikan. Dengan ini booting akan lebih dulu mencari ke CD atau DVD dibandingkan ke hard disk. Ya, maksudnya tadi ketika di pilih pertamanya optik misalkan, maka yang kedua hard disk. Berarti kita bootingnya pertama kali ke optik ini, ke DVD-nya. Kita buka aja langkah-langkahnya. Kita menuju ke 5 Romawi, instalasi Debian pada komputer virtual. Klik aja yang ini, yang Debian _85, klik. Setelah itu, kita klik mulai. Nah, ini sama kan? Di mode juga sama, ini ada install. Sama kan? Nah, Debian 85. Nah, ini sama ininya. Seperti ini. Langsung ke poin 2, pada tampilan berikut gunakan keyboard panah di bawah ini untuk memilih menu graphical install dan tekan enter. Tekan enter. Berarti kan tadi judulnya kita menginstal Debian secara GUI, maka kalau secara GUI kita pilih yang graphical install. Klik yang ini, lalu enter. Langsung saja di sini ke poin 3, pilih English, bahasa Inggris. Lanjutkan dengan menekan continue atau menekan enter. Klik di sini English. Untuk bahasanya kita klik, lalu kita klik continue. Setelah itu untuk lokasi, karena kita di Indonesia, maka kita di sini nggak ada, kita pilih yang order. Klik order, lalu klik continue. Setelah itu kita pilih Asia, karena Indonesia berada di benua Asia. Klik di sini, lalu continue. Pilih Indonesia. Nah, di sini Indonesia ada, klik Indonesia.
continue. Untuk konfigurasi lokalis, pilih United States. Nah, kita sambil buka modul. Tadi ini udah, lalu ke United States. Klik ini, lalu continue. Lalu klik American English. Langsung saja. Klik yang ini, klik continue. Lalu setelah itu akan muncul jendela configure the network. Kita cari di modul configure the network yang mana? Ada nggak di sini? Nah ini. Pada tampilan berikutnya untuk penentuan nama host, nama sistem operasinya, nama komputernya, berilah nama sesuai keinginan masing-masing, misalnya Kdebian, kemudian tekan enter atau klik continue. Nah, di sini kita ikuti aja modul, kita buat namanya Kdebian. Tinggal menyisipkan kata Kdebian. Seperti ini, Kdebian. Langsung saja klik continue. Nah, di sini di modul tidak ada configure the network. Mau di go back boleh, mau continue boleh. Kita continue aja lah langsung. Langsung ke poin yang ini. Tadi dilewat, di sini di gambarnya nggak ada. Langsung ke poin 11. Selanjutnya isilah password user root yang nantinya akan digunakan untuk mengakses sistem Debian dengan nama root, password admin. Nah, jadi nama password rootnya admin, dan masukkan pada re-enter password to verify dengan nama, disamakan di atasnya admin, yang bawah juga harus admin. Dan tekan enter atau klik continue untuk melanjutkan. Nah, di sini user root yaitu sebuah user utama di dalam Debian. Ada user biasa, ada user utama. Nah, ini user root ada user utama, pengguna utama. Langsung saja kita masukkan passwordnya admin. Huruf kecil semua. Lalu klik continue. Selanjutnya pada setup user and password, isikan nama full name for the new user dengan nama Kdebian 85. Nah, kita ikuti aja ini poin 12, Kdebian 85. Kdebian 85. Kalau udah, ini ada full name, nama keseluruhan. Kita namain aja Kdebian 85. Mau bebas juga boleh, bisa.
Nah, di sini Bapak hanya mengikuti mode aja. Langsung klik continue. Nah, untuk user name for your account udah aja KDBan 85. Continue. User biasa. Jadi tadi user biasa. Nah, sekarang masukkan password untuk user biasa tadi KDBan 85. Usernya kita masukkan lagi di sini passwordnya. Biar gak lupa, kita passwordnya di sini menggunakan sama di poin 14 menggunakan admin. Klik admin. Ketik admin 2 kali. Kalau udah, continue. Tunggu sampai muncul proses poin 15 untuk penentuan waktunya. Nah, kalau udah gini, configure the clock di sini karena kita adalah di Jawa, utama Jawa Barat. Nah, di sini untuk penentuan waktunya kita ikut ke sini. Western, Sumatera, Jakarta, Java atau Jawa. West and Central Kalimantan. Udah pilih yang atas saja. Lalu klik continue. Lalu akan muncul di poin 16 ini nih. Di mode poin 16 sama gambarnya partition disk. Partition disk yaitu untuk mempartisi hard disk. Jendela atau halaman untuk mempartisi hard disk. Langsung saja kita mulai untuk mempartisi hard disk. Kita pilih metode manual. Kita memilih metode manual. Pilih yang manual yang ini. Kalau udah, continue. Terus di sini kita pilih SCSI1 yang ini. Ada virtual hard disk, klik yang ini. Langsung continue. Setelah itu poin 18 sama partition disk. Nah, di sini ada untuk membuatnya. Kita klik yes. Lalu continue. Setelah itu akan muncul poin 19. Membuat partisi baru, pilih ruang kosong, free space, dan tekan continue atau enter. Nah, berarti klik yang di sini. Yang PRI guest making log 8.6 GB free space. Klik yang ini, langsung continue. Langsung di sini poin 20, pilih create a new partition yang paling atas. Klik continue. Pada poin 21 gantilah nama 8.6 GB, nilai 86 GB pada partition disk menjadi 6.6 GB. Jadi dipotong dulu 6 untuk sistemnya. Kita rubah 8.6 jadi 6.6. 6.6 GB. Langsung klik continue. Setelah itu klik
Poin 22, primary, pilih primary, klik, lalu continue. Setelah itu klik beginning. Sama seperti poin di modul poin 23. Klik continue. Nah, ketika muncul kayak gini, poin 24, seperti gambar, kita pilih don't setting up the partisi. Untuk partisi C kita udah berhasil dibuat, langsung klik don't setting, lalu continue. Terus di poin 25 di sini ya ada 2 GB free space, yaitu sisa dari pembagian partisi tadi yang C6 untuk free space. Untuk partisi yang lainnya kita gunakan 1 GB 1 GB. Jadi ketika kita mau merubah partisi yang kedua untuk home, klik aja ini 2 GB free space, klik continue, klik a new partition, continue. Yang 2.0 GB jadi 1.0. Nanti satu lagi untuk RAM tambahan. Klik 1.0 GB, lalu continue. Logical, beginning. Pilih beginning. Nah, tadi slash, sekarang home yang ini. Nah, udah dibuat. Tinggal pilih don't setting up the partition. Klik continue. Nah, kita cari modul lagi di sini. Nah, sama kan? Di sini ada slash home, slashnya 6.6 GB, yang home 99.3 MB. Nah, langsung saja kita pilih sisa partisi tadi segiga, klik yang ini, lalu tekan continue. Setelah itu klik create a new partition. Nah, ini 989.9. Langsung saja kita continue. Ini adalah partisi hard disk untuk pembuatan RAM. Klik continue. Pilih logical. Kalau sudah, untuk memori tambahan kita langsung klik X4 dan journaling file system. Nah, di sini kalau udah pilih swap area. Lalu ketik continue. Setelah itu don't setting up the partition. Klik
lalu continue. Nah, kalau sudah dibuat, langsung saja kita continue lagi. Lalu pilih dan setting up the partition. Continue. Lalu setelah itu klik continue. Udah save area, klik continue. Lalu klik dan setting up the partition. Klik continue lagi. Setelah itu klik finish. Finish partitioning and write change this to this. Di sini pilih yang ini. Finish. Continue. Lalu pilih yes. Pilih yes seperti di modul yang ini, yang poin 39. Langsung aja kita pilih yes, lalu continue. Kita tunggu aja sampai muncul
perintah berikutnya. Ini ada proses installing sebuah sistem operasi Debian. Setelah itu akan muncul configure package manager. Ini adalah jika kamu ingin memasukkan sebuah DPD lainnya, kita pilih yes. Kalau untuk sekarang kita pilih no aja. Ikuti dengan modul ini, kita pilih no aja. Klik no, lalu tekan continue, lalu klik continue. Nah, untuk mirror juga kita no aja. Untuk mirror kita no aja, klik continue. Di sini adalah proses configure the package manager. Tunggu sampai muncul perintah berikutnya. Nah, ini adalah tampilan configuring popularity contest. Nah, ini sama dengan nomor 42. Apabila ingin berpartisipasi pada konten popularitas aplikasi Debian, pilih yes pada window yang muncul, lalu klik continue. Kita ikuti aja, kita klik yes aja di sini, lalu klik continue. Nah, setelah itu akan muncul software selection. Nah, ini ada software di mana
kita bisa memilih desktop environment-nya atau tampilan desktopnya. Ada GNOME, ada FCE, KDE, Cinnamon, Met, LXDE, atau aplikasi lainnya. Aplikasi ini ada aplikasi ya dari web server, print server. Ini adalah aplikasi untuk konfigurasi layanannya. Langsung saja kita ikuti aja yang ini. Poin 43, kita ikuti default aja ini, desktop environment, print server, dan standar sistem utilities yang akan diinstal. Langsung klik continue. Ini adalah proses select and install software yang tadi dipilih. Ini ada proses penginstalannya. Kita tunggu aja sampai selesai, sampai muncul perintah berikutnya. Proses penginstalan Debian GUI cukup lama, memakan waktu yang cukup lama. Nah, jadi tergantung dari komputernya atau laptopnya. Ketika laptopnya mempunyai spesifikasi yang tinggi dari segi RAM dan prosesornya misalkan i5 atau i7, terus RAM-nya lebih dari 4 GB atau 8 GB ke atas, proses penginstalannya lebih cepat.
Kita refresh biar lebih cepat. Klik kanan refresh. Refresh berguna untuk menyegarkan komputer. Jadi atau kita menginstal ataupun yang lainnya biar cepat, kita refresh aja di kanan refresh.
Penginstalan aplikasinya memang cukup lama. Di sini kita membutuhkan kesabaran sampai penginstalannya selesai.
Nah, setelah itu akan muncul install the group bootloader on hard disk. Nah, di sini ketika muncul kayak gini, ini sama dengan poin yang keempat, nomor yang 44 yang ini. Kita pilih yes aja bootloadernya. Install the group bootloader master boot record. Pilih yang ini. Kita pilih yes, lalu continue. Setelah itu, nomor 45 sama seperti ini. Install the group bootloader on a hard disk. Kita pilih yang /dev/sdh. Pilih yang ini. Lalu klik continue. Setelah itu akan muncul finish the installation. Penginstalan komplit. Nah, seperti nomor 46. Kita pilih continue. Klik continue. Nah, tunggu sampai nge-restart. Setelah itu akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kita perbesar aja. Seperti ini. Tunggu sampai muncul tampilan desktop Debian-nya. Nah, akan muncul seperti ini tampilan desktopnya. Debian 85. Ini adalah nama user biasa yang tadi kita buat. Namanya Debian 85. Setelah itu kita lihat modul ini udah kayak gini. Kita login aja. Poin 47 kita login dengan memasukkan password yang telah dibuat tadi. Passwordnya admin kan tadi, kita klik yang ini Debian 85-nya, klik, akan muncul passwordnya. Kita masukkan admin. Lalu sign in. Tombol sign in kita klik. Setelah itu akan muncul tampilan utama dari Debian-nya seperti ini. Kita klik, misalkan di sini ada beberapa aplikasi yang sudah diinstal. Nanti kita jelaskan. Terus di sini untuk mematikannya, klik ini, klik tombol ini, tombol power, klik, lalu power off untuk mematikan, restart untuk merestart, cancel untuk membatalkan. Ini adalah tampilan Debian 8.5 berbasis GUI. Sudah selesai. Sampai di sini.
Jadi untuk proses penginstalannya sampai di sini, sampai selesai seperti ini. Sekian langkah-langkah cara menginstal Debian 8.5 berbasis GUI. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak dan dipraktikkan menjadi manfaat buat kalian semua. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.